Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rospita Simamora, salah satu mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Modern. Membahas mata kuliah Sosiologi Modern ini mengenai tokoh-tokoh sosiologi yang mengembangkan teori-teori sosiolog dengan teori-teori ini menekankan pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Yang pertama itu kita membahas tentang teori fungsionalisme struktural. Di bawah ini membahas salah satu tokoh sosiologi modern, yaitu Talcott Parsons. Parsons adalah seorang tokoh kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya selain melihat masyarakat oleh adanya keterangan masyarakat yang ada di Amerika. Pengertian struktur sosial adalah pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Dan menurut Coleman, struktur sosial selanjutnya adalah pola hubungan-hubungan kedudukan dan jumlah orang yang memberikan keanggotaan bagi organisasi manusia dalam kelompok kecil dan keseluruhan manusia. Struktur sosial sebagai pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Jadi salah satu dari tokoh sosiologi ini yaitu Talcott Parsons. Secara sederhana, fungsionalisme struktural yang berulang-ulang menciptakan hubungan antar secara sederhana masyarakat didasarkan pada model sistem organik dan ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Hubungan terjadi ketika manusia memasuki pola interaksi yang relatif stabil dan berkesinambungan dan atau saling ketergantungan yang menguntungkan. Maka pola struktur sosial dapat dipengaruhi oleh jumlah orang yang berbeda-beda, kedudukan seseorang, peran yang dimiliki individu dalam jaringan hubungan sosial. Perlu dipahami bahwa struktur sosial merupakan lingkungan sosial bersama yang tidak dapat diubah oleh orang per orang. Sebab ukuran, pembagian, kegiatan, penggunaan bahasa, dan pembagian kesejahteraan di dalam organisasi merupakan pembentuk lingkungan sosial yang bersifat struktural dan membatasi perilaku individu dalam organisasi. Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan dalam teorinya. Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi, berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalisnya bagi masyarakat dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis seperti sebuah proses perubahan. Dalam teori struktur fungsionalisme, Parsons ini terdapat dari 4 fungsi. Untuk semua item tindakan suatu fungsi adalah kumpulan hal yang ditunjukkan pada pemenuhan ataupun pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan demikian, dalam perspektif fungsionalisme, ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa berubah ataupun bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif fungsional agar sebuah sistem bisa bertahan, yaitu adaptasi atau adaptation. Sebuah sistem ibarat makhluk hidup, artinya agar dapat terus berlangsung hidup, seperti sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, harus mampu bertahan ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung. Sistem berikutnya itu adalah pencapaian ataupun tujuan atau goal attainment. Sistem harus didefinisikan untuk mencapai tujuan-tujuan utama. Artinya, sistem diharuskan untuk menghancurkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan dan dalam sistem itu sendiri. Contoh yang selanjutnya adalah integrasi atau integration. Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya
Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsionalis yang adaptasi dan latensi. Sistem berikutnya adalah pemeliharaan pola atau latensi. Sistem yang harus melengkapi, memelihara, dan mempengaruhi ataupun memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Dalam teori struktural fungsionalisme terdapat komponen-komponen dalam penggunaan yang imperatif fungsionalisme. Komponen berikutnya itu adalah sistem tindakan. Dalam salah satu sistem tindakan ini, menurut Parson, terdapat 6 lingkungan sistem yang mendorong manusia untuk bertindak, yakni adanya realitas, hakiki, sistem kultural yang didasarkan pada budaya ataupun yang ada dalam masyarakat, sistem sosial, sistem kepribadian, organisme behavioral, dan adanya lingkungan fisik, sistem fisik organik, dan lingkungan sistem tindakan. Parson mengintegrasikan sistem dalam 2 aspek. Sistem berikutnya adalah sistem sosial, di mana konsepsi Parson tentang sistem sosial dimulai oleh level mikro, yaitu interaksi antar ego dan alter ego, yang diartikan sebagai bentuk dasar dari setiap sistem sosial. Menurut Parson, sistem sosial adalah sistem yang terdiri dari beragam aktor individual, yang lingkungan aktor yang cenderung termotivasi ke arah optimalisasi kepuasan dan hubungannya dengan situasi mereka, termasuk hubungan satu sama lain, didefinisikan dan diperantai dalam bentuk sistem simbol yang struktur secara kultural dan memiliki hidup bersama. Selanjutnya, sistem kultural adalah, menurut Parson, kebudayaan merupakan kekuatan yang mengikat sistem tindakan. Hal ini disebabkan karena adanya kebudayaan sistem norma dan nilai norma itu yang diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya sebagai suatu proses sistem kepribadian individu sesuai diinginkan dalam sistem tersebut. Misalnya, nilai dan norma yang mendorong individu untuk bertutur kata lebih sopan kepada orang yang lebih tua maupun orang yang dituakan. Juga adalah sistem kepribadian, di mana sistem kepribadian ini tidak hanya dikendalikan oleh sistem kultural, namun juga dikendalikan oleh sistem sosial. Ini tidak berarti tidak ada tempat independen atau bebas pada sistem kepribadian. Pandangan Parson adalah kendati konteks, utama struktur kepribadian sosial yang berasal dari sistem sosial dan budaya melalui sosialisasi. Kepribadian menjadi sistem independen karena hubungannya dengan sumber organismenya sendiri dan melalui keunikan melalui pengalaman hidupnya sendiri. Hanya ini penjelasan saya dari teori sosiologi modern. Salah satu teori sosiologi modern itu adalah teori struktural fungsionalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.